semua, kembali lagi di channel Queen Tarot Semesta. Hari ini kita akan fun reading lagi. Temanya tentang siapa yang akan mendekati kamu. Oke? Siapa yang akan mendekati kamu? This is only fun reading, just for fun and hanya buat fun-fun aja ya guys. Jadi tolong jangan terlalu dimasukin hati, karena namanya juga fun reading itu buat seru-seruan aja. Dan aku akan ngambil 3 pile. Ini pile 1, ini file 2, kali-kali dong 3 file, udah lama kan gak 3 file gua. Ini file 3. Oke, gunakan insting dan intuisi kalian saat memilih. Kalau kalian ingin personal reading, kontak personnya udah ada deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada. Langsung chat aja, karena aku setiap harinya cuman kuotain 3 orang. Dan semoga kalian bisa menikmati readingan ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and nyalakan notifikasinya ya. Oke, langsung aja dari file nomor 1, file nomor 2, dan file nomor 3. Oke, kita akan singkirkan buat file nomor 2 dan nomor 3 di sini. Dan ini file oke. File nomor 1 di sini ada you deserve love. Kamu pantas untuk dicintai. Jadi, di sini orang yang mendekati kamu saat ini, orang yang mungkin akan berdealing dengan kamu ya. Di sini dia benar-benar kayak tulus gitu datang ke dalam hidup kamu, benar-benar kayak memberikan sinar pada kamu di sini ya. Ada you deserve love soalnya, karena di sini aku merasakan energi cinta yang begitu deep, dan aku melihat dia sangat yakin sih untuk bersama kamu gitu. Kita akan klarifikasi dari kartu tarotnya. Semoga ini benar. Ada Age of Pentacles, ada The Chariot. Kita buka semua kartunya dulu ya, baru aku klarifikasi sama story-nya. Ada The Magician, ada King of Cups, dan ada The Moon. Oke. Jadi siapa orang yang sedang mendekati kamu, dia adalah orang yang fokus dengan karir dulu saat ini, dan dia tuh kayak ya udah nikmatin perjalanannya, nikmatin apa yang akan terjadi. Dia juga tidak terlalu menggebu-gebu kalau soal hubungan sih. Yang aku lihat dia perhatian, care-nya itu benar-benar dari hati, dari kasih sayang juga. Dia tuh bisa segala hal, misalkan dia bisa ini, dia bisa ini, dia bisa ini, dia bisa ini, sangat bisa diandalkan untuk sesuatu gitu. Dia juga penyendiri tipikalnya, karena itu ada The Moon ya. The Moon itu kan melambangkan dia tuh orangnya suka menatapi bulan, dan aku merasa dia itu bisa dibilang cukup melihat dari segala persepsi yang berbeda. Terus orangnya juga lumayan tangguh, punya perasaan yang besar. Terus dia bisa dibilang sangat mature dalam berpikir gitu loh. Like a Chariot gini kan. Kalau Chariot itu kan lawannya The Empress ya. Dia punya kedudukan juga, karena yang aku lihat dia ini udah fokus dengan karirnya tuh udah bagus, tinggal dia tuh bisa mengimbangi pasangannya gitu loh. Terus aku melihat sih energinya adalah dia ini pernah mengalami sebuah masalah cinta ya, kalau aku bisa klarifikasi. Dan di sini dia akan mencoba untuk mencari perjalanan hidup baru gitu, karena mungkin dia juga selama ini kan sendiri, jadinya untuk saat ini pingin mencari yang terbaik juga. Di sini ada Lady ya, mungkin ini berkat kamu selama ini sabar karena pada akhirnya kamu dipertemukan sama dia. Mungkin kamu selama ini sudah banyak berbuat kebaikan dan udah berbuat yang terbaik buat hidup kamu. Jadinya di sini you deserve love, kamu pantas untuk dicintai gitu. Dan dia
bener-bener kayak care and peduli dengan apa yang terjadi. Dan mungkin ya dia ini punya hubungan dari masa lalu sama kamu gitu loh, kayak ada kayak past life relationship gitu bisa dibilang sih. Ini termasuk yang namanya reinkarnasi tapi dari past life. Terus dia ini apa ya, ada kayak ikatan dari spiritual gitu, jadi kayak kalian tuh udah kayak punya ikatan spiritual gitu. Terus yang aku lihat juga dia bisa dibilang pernah ya namanya ngerasain apa yang kamu rasakan. Jadi itu kayak ada vibrasi yang sama antara kamu sama orang ini gitu loh. Tinggal bagaimana kamu sama dia bisa ngimbangin dan ada rasa untuk saling memiliki gitu. Orangnya orang baru, dia energinya energi baru. Untuk pertemuan sekarang mungkin pertemuan baru, tapi kamu tuh merasa kok aku ngerasa deja vu ya ngeliat orang ini, kayak ngerasa udah kenal lama. Dan itu terjadi karena emang kisah hidup sebelumnya gitu. Jadi yang aku lihat juga akhirnya aku mengerti di sini dia energinya energi orang baru, cuman ada kayak di masa lalu tuh kalian udah kayak punya hubungan gitu sih. Dan sesimpel itu ya, karena dia juga, kamu sama dia tuh kayak ngobrol itu lewat komunikasinya banyak kan lewat batin kayak lu ngobrol sama twin flame sih kayaknya. Banyak kan ini berhubungan dengan twin flame kamu ya. Twin flame itu kan gak usah harus ngomong lagi ngapain gitu, udah paham gitu, jadinya kayak gitu sih. Itu namanya energy twin flame. Dan kamu sedang berdealing dengan twin flame kamu kebanyakan. Tapi ada yang mungkin soulmate juga bisa, cuman tapi ini kebanyakan karena ini dari energi yang udah cukup. Dia adalah Ace of Pentacles, terus dia juga The Chariot, dan you are the Empress gitu kan misalkan. Ya udah jelas itu kalian adalah energi ini twin flame gitu. Oke. Kita akan lanjut buat pile nomor 2. Oke, pile nomor 2. Kita ambil kartunya, semoga ini resonate sama kamu. Di sini ada flirt. Oke, untuk pile nomor 2, kalau ngomongin flirt, siapa yang sedang mendekati kamu atau siapa yang lagi ingin dekat dengan kamu, dia adalah teman main ya, teman main. Tapi aku nggak tahu deh ini siapa, cuman aku melihat energinya teman main kamu gitu. Tapi ya ini kan aku ngambil energi kolektif ya, jadi bisa 100% resonate, bisa nggak resonate juga bisa. Ini tergantung kondisi dan segala macam gitu. Oke, kita akan baca kartunya, semoga ini resonate. Ada the Fool, ada awal baru ya, karena aku melihat ada kisah baru antara kamu dan dia gitu. Jadi kamu akan memulai kehidupan baru. Di sini ada energi yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Kamu akan menemukan kisah baru lagi gitu. Makanya di sini aku bilang untuk pile 2 ini tuh kamu akan merasakan ya namanya cinta yang deep love gitu. Ada Knight of Swords. Aku ngelihat juga perjalanannya tuh akan baik ke depan, pelan-pelan. Karena mungkin di sini kamu pekerja keras ya. Kalau namanya bisa dibilang pekerja keras itu bisa dibilang kamu sama dia tuh kayak sama-sama suka kerja dan satu vibrasi gitu. Dia pekerja keras, kamu juga mungkin warrior juga, kamu ada pekerja keras. Jadi kayak
dipertemukan dalam lingkup pertemanan juga sih gitu. Makanya mungkin kalian lagi liburan kemana, akhirnya kalian dipertemukan gitu. Three of Swords. Oke, dia baru aja patah hati atau kamu yang lagi patah hati, aku nggak tahu. Nah, energinya kalian lagi kayak senggang, lagi kayak santai. Nanti ada di fase mana kalian kalian ngobrol gitu. Ada fase dimana kalian akan ngobrol dan di saat itu terjadilah sebuah komunikasi gitu. Ya teman lama baru ketemu kembali deh. Itu of Swords. Walaupun kayak lagi sama-sama nggak bisa membuka hati, tapi kayak pelan-pelan tuh ada sesuatu yang bikin kamu sama dia terbuka. Terus ada yang bikin kamu sama dia itu bicara serius gitu. Jadinya ada sesuatu yang bikin kamu sama dia tuh ngobrol satu sama lain. Terus kayak gue pernah putus loh, gini-gini, kayak curhat gitu loh. Dan aku melihat dia itu bisa nyimbangin vibrasi kamu yang lagi super pusing sama masalah hubungan percintaan. The Chariot lagi dong. Dia punya kedudukan. Makanya aku bilang dia adalah orang pekerja keras, karena dia sendiri itu punya kedudukan, tapi kamu sama dia tuh kayak pasif, sama-sama pasif deh. Soalnya yang satu orang nih kalem, mungkin yang satu lebih kalem lagi gitu. Jadinya aku merasa ada energi dimana kamu itu ngerasa krik gitu kalau ngobrol. Cuman kayak awkward gitu. Cuman kalau misalkan kalian udah ngomong dari hati ke hati, kalian bisa lepas gitu. Cuman ya aku lihat di sini banyak energi awkward. Mungkin kalian adalah orang yang nggak bisa berterus terang sama perasaan kalian. Ada Clover. Kamu sama dia tuh baik-baik aja loh. Dan aku merasa dia yang akan merubah cara pandang kamu dalam berpikir. Dan iya, aku merasa energinya cukup bagus buat kamu jika kamu bersama orang ini. Aku merasa dia bisa ngimbangin kamu ya. Terus dia juga bisa memberikan kebahagiaan, sinar terang buat kamu, kebahagiaan. Dan kalau kamu sama dia akan ada kebahagiaan dan kebaikan gitu loh. Karena yang aku lihat di sini dia ini pernah disakitin, jadinya dia tahu bagaimana punya hubungan yang baik, punya relasi yang baik, dan punya kebaikan dalam hubungan. Jadi bisa toleransinya dapet. Dan aku melihat dia juga sangat menyayangi dan menyanjung kamu dengan baik sih. Tinggal bagaimana kamu dan dia ini bisa sama-sama saling memahami dan saling mengerti gitu. Untuk orangnya masih dalam lingkup pertemanan, aku nggak tahu ciri-cirinya karena mungkin itu random ya, karena ini energinya kolektif. Jadi aku berharap yang terbaik gitu buat hidup kalian gitu sih. Jadi aku pingin yang terbaik aja buat kalian dan kebahagiaan kalian gitu. Jadi kalau yang kalian pilih PL2, congratulations. Dan kayak ada ikatan batin antara kamu deh sama orang ini juga gitu. Cuman gak twin flame kamu sama yang PL1 ya. PL1 kan dia ngambil energi twin flame ya. Kalau ini kan energi soulmate mungkin. Cuman kayak ada kayak gue merasa nyaman dengan orang ini gitu. Oke, PL2 kita lanjut buat PL3. Kemarin kan gue 3 PL. Oke, PL3. Di sini ada reconciliation. Someone from the past returning to your life. Ini orang masa lalu yang hadir dalam hidup kamu.
Dan dia siapa? Dia adalah orang yang care sama kamu, orang yang peduli sama kamu. Dia energi sahabat gitu. Orang yang mendekati kamu adalah sahabat kamu sendiri ya, kalau aku lihat. Dan mungkin ya dia bisa memberikan energi positif ke kamu, energi baik-baik, karena yang aku lihat adalah dia adalah orang yang baik buat kamu gitu. Ada Three of Wands, ada Five of Pentacles. Dia lagi energinya menunggu, soalnya mungkin kamu masih melihat yang lain. Ada Seven of Swords, ada Ten of Swords. Ya, dia lagi terluka sih, karena mungkin kamu pernah nge-reject dia gitu. Tapi dia akan selalu ada di samping kamu. Soalnya aku ngerasa kamu kayak nge-reject gitu loh. Orang kalau udah di-reject tuh kadang sakit hati, sedih-sedih dulu. Mungkin nge-rejectnya dengan secara tidak langsung bisa. Cuman yang aku lihat adalah aku merasa jalan kamu sama dia tuh kayak kadang lika-liku, terus berantem, terus kembali lagi. Jadi gitu, seakan tuh energinya tuh naik turun terus kamu sama dia. Aku ngeliatnya kayak gitu, terus kayak apa ya, jatuh karena mungkin tanpa disengaja, atau mungkin kamu yang sudah nge-reject dia kayak kecewa gitu. Dan orang kalau udah kecewa soal di reject tuh pasti bakal anggot-anggotan juga ngomongnya. Terus ya cobalah kamu untuk lebih peka. Walaupun begitu dia akan menjadi orang yang setia di samping kamu. Cuman tinggal kamu bagaimana ngobrol sama dia lebih dalam, terus saling bisa peka dari hati gitu loh. Energinya bagus, dia lagi fokus dengan karir dan usaha dia pelan-pelan di sini. Dan dia tuh lagi lihat peluang apa sih yang sebenarnya dia ingin di dalam hidup dia. Jadi kayak gitu, dia lagi berusaha untuk melihat orang yang baik mana buat dia. Soalnya dia itu pernah kecewa soal cinta, dan seakan tuh dia nggak mau lagi jatuh kesekian kalinya gitu. Dan dia butuh orang yang benar-benar bisa ngehandle pikiran dia, terus ngehandle perasaan dia gitu. Terus di sini ada child. Ya, kadang dia juga masih berperilaku seperti anak-anak, karena maybe ya dia adalah orang yang masih suka sesuatu yang having fun, terus masih menyukai sesuatu hal yang santai-santai gitu loh. Terus aku melihat dia membutuhkan kamu karena apa ya, berkat kamu dia jadi pikirannya terbuka, terus dia jadi lebih peka dengan sekitar dia. Atau mungkin yang aku lihat adalah kamu bisa merubah cara pandang dia menjadi orang yang lebih baik. Energi dia masih menunggu, mungkin kamu yang lebih peka buat dia, kamu yang mungkin dia berharap kamu tuh mengerti perasaan dia dan mengerti apa yang dia rasakan gitu loh. Soalnya saat ini dia juga lagi pingin ngebawa hubungan ini santai-santai aja, nggak mau terlalu dibawa ribet gitu loh. Soalnya kalau dibawa ribet nanti nggak ketemu jawabannya gitu. Soalnya dia sendiri tuh masih kayak, gue aja pernah di reject gitu, masa iya gue punya rasa sih sama dia gitu. Aku ngerasa sih energi kayak gitu. Dan of course dia sendiri masih ragu buat mendekati kamu sih. Ragu dia, karena kalau dia yang mulai, dia bakal kayak awkward sendiri kan, lu udah nge-reject gue gitu. Pikirannya dia ya, aku nggak tahu pikirannya gimana, tapi ya yang kulihat kayak gitu. Dia juga pingin sih punya hubungan stabil, tapi ya balik lagi apa ya,
Kalau kamunya masih belum sadar sama dia mah susah gitu. Cuman 3 kamunya doang peka, orang sekitar kamu kok. Oke, thank you guys for watching in this video. Kalau kalian suka bisa like, subscribe, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Happy New Year buat teman-teman. Selamat liburan juga. Jadi kalau misalkan kalau kalian ingin personal reading, kontak personnya udah ada ya. Thank you guys and see you guys in next video. Bye.